dalam dosa ini kalau saudara menemukan keintiman dengan Yesus. Begitu pula suami istri, kalau ada waktunya kita harus berhenti sebagai suami istri dalam hubungan seks. Kita pun gak akan terpengaruh dan kalah. Karena persekutuan kita dengan Yesus Tuhan kita, itu nikmatnya sama. Nah, bagi saudara yang belum pernah menemukan kebenaran ini, hari ini temukan ini dalam nama Yesus. Saya ketemu satu ayat lagi untuk membuktikan ini. 1 Korintus 1 ayat 9, saudara. Kata ini jelas sekali. 1 Korintus 1 ayat 9. Maka itu ketika Roh Kudus membawa saya untuk mempelajari kitab Korintus. Wow, ini sangat indah. Mengapa panggilan tertinggi dari surga untuk gereja ternyata bukan panggilan untuk menginjil, bukan panggilan untuk melayani, bukan panggilan untuk mendirikan gereja, bukan panggilan untuk memberi persembahan, tapi panggilan tertinggi dari surga untuk gereja adalah Yahweh yang memanggil kamu kepada apa? Persekutuan dengan siapa? Dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Persekutuan, fellowship, sama dengan kata doa di Matius 6 ayat yang ke-6. Justru ini panggilan tertinggi dari gereja. Punya hubungan intim dengan Yesus Tuhan kita. Dan hubungan fellowship persekutuan ini adalah hubungan suami istri. Katakan amin. Ini panggilan tertinggi, saudara. Maka dengan demikian gak ada seorang pun di antara kita yang akan kalah. Dalam dunia ini, ketika begitu banyak tantangan-tantangan masalah seks. Lagi sekali saya katakan, seks itu sangat tergantung diri kita. Gak tergantung orang lain. Bagaimana cara kita menguasai pikiran kita terhadap hal-hal tertentu, maka kita pun bisa. Secara definisi yang mendetail, saya coba cari. Saya ketemu banyak orang, diskusi, cari sebab, cari jawaban, cari artinya. Ternyata semua orang sama. Saudara, ada 3 keadaan yang menyebabkan kita berhenti aktivitas seks kita. Dari sekian banyak orang saya temui, waktu itu saya coba buat research bagaimana mengenal hidup orang-orang yang lain. Saya minta mereka juga jujur, saya juga jujur kepada orang-orang itu untuk cerita. Ternyata semua manusia siapapun orangnya, kalau mengalami salah satu dari 3 hal ini, pasti akan berhenti aktivitas seks. Nah, ini tidak bicara soal Tuhan lagi, tapi secara general, secara sekuler, supaya kita pun bisa menjawab orang-orang yang sekuler itu, betapa hebatnya firman Tuhan ini. 1, ketika seseorang sedang sakit parah, lah betul enggak? Ya gila betul itu orang sakit parah masih ingin mikirin seks. Dableknya enggak kor-koran tuh orang. Maaf ya. Yang pertama sakit parah. Nomor 2, ketika orang itu sibuk betul dengan tanggung jawabnya, dia enggak bisa hindari. Begitu sibuknya sampai nyita semuanya. Terus turun lagi, kalau orang itu lagi punya masalah berat dalam hidupnya, ya stres, jadi tertekan, otomatis aktivitas seksnya akan berhenti. Nah, waktu saya menemukan kesimpulan ini 3 hal. Masa kalau kita ingin menang dalam seks harus ngalami 3-tiganya? Kan gak mungkin, bukan? Kejam sekali Tuhan kalau begitu. Enggak, itu tadi caranya. Dengan kita, caranya bersekutu dengan Yesus. Menikmati perjumpaan yang akrab. Puji Tuhan tadi kalau Saudara Aldo naikkan milih pujian yang terakhir, bertemu muka dengan muka. Jumpa dia secara pribadi itu luar. Bagian terakhir, saya kembali ke 1 Korintus 6. Saudara, ternyata kitab suci kita adalah satu-satunya buku di dunia ini. Satu-satunya buku di dunia ini. Yang menunjukkan apa esensialnya seks itu. Intinya itu. Kalau ayat 16 tadi kita sudah baca. Beginilah kata nas, kata ayat pendek itu. Keduanya akan menjadi satu daging. Jadi seks itu bukan cuma, bisa melahirkan anak. Tapi lebih daripada itu. Karena kita bukan binatang. Kalau binatang seksnya cuma beranak, tidak untuk yang lain. Tapi kita ternyata tidak hanya untuk beranak. Karena seks itu cuma menghasilkan hal yang luar biasa. Siapapun yang melakukan. Nah, ini bahayanya.
Siapapun yang melakukan, berarti sekalipun bukan suami istri, tetap akan menjadi satu daging. Maka itu kitab suci kita juga adalah satu-satunya buku yang berkata I hate divorce. Kenapa dia benci perceraian? Enggak sekedar enggak suka, karena ada kebenaran ini. Kagum sekali. Apa itu menjadi satu daging? Saya coba cari dalam Alkitab. Kenapa Tuhan? Kenapa? Kalau itu suami istri, saudara, itu indah, manis, dan luar biasa. Jadi dua orang yang berhubungan seks itu enggak cuma sekedar tubuh ketemu tubuh ternyata. Tapi roh juga menyatu, jiwa juga menyatu. Maka itu kalau ini dipisah akan rusak. Sama seperti kita makan kue. Paling tidak kue itu terdiri dari 4 campuran. Tepungnya, gulanya, menteganya, telurnya. Paling tidak. Nah setelah disatukan, mustahil kita pisahkan lagi mana telurnya, mana tepungnya, mana gulanya, mana menteganya. Betul enggak? Sudah enggak mungkin. Ini sudah menyatu. Maka hanya kitab suci kita yang punya kejelasan seperti tidak ada buku-buku lain. Saya banyak ketemu orang, saya banyak baca buku, saya tanya tokoh-tokoh agama juga. Ternyata di kitab suci agama pun juga tidak pernah menjelaskan begitu rincinya, begitu dalamnya tentang seks. Maka itu kalau kita bicara kepada siapapun juga, percaya. Alkitab enggak ada yang bisa mengalahkan. Katakan amin. Dia akan jadi jawaban yang luar biasa. Hebat sekali. Ini yang Tuhan harus dinyatakan kepada dunia. Hari-hari ini saya lagi baca bukunya Nancy Pierce. Buku bestseller, saudara. Cukup sulit. Judulnya The Total Truth. Dia membahas semua cara berpikir manusia ini dari semua pandangan. Saya kagum sekali. Dia orang Kristen yang cinta Tuhan. Nah kalau saudara senang baca buku itu. Tapi harus pelan-pelan membacanya. Nyernaknya sulit sekali. Tapi di situ gereja harus menyadari betapa pola pikir dunia sudah jungkir balik gak karu-karuan. Dan pada akhirnya dia berkata, satu hari nanti semua orang akan kembali kepada satu yang namanya The Bible ini. Yang bukan lagi jadi buku agama buat mereka, tapi sebagai jawaban atas semua permasalahan dunia. Kita bersyukur untuk itu. Saya kembali lagi. Jadi kalau sampai ada 2 orang sudah menikah, cerai, atau 2 orang berhubungan seks bukan suami istri, ini dampaknya. Saya beri gambaran ini paling mudah. Kalau suatu hari, nah sebelum ini saya harus cepat. Mengapa perjanjian lama? Ini penting. Tuhan tiap kali habis berbicara tentang perzinahan atau tentang hukum kasih, hendaklah engkau mengasihi Tuhan Yahwehmu segini sebagainya itu. Ini selalu bersamaan. Kalau nggak bicara perzinahan, bicara soal mengasihi Tuhan. Kalau nggak bicara mengasihi Tuhan, bicara perzinahan. Mengapa selalu digabungkan? Tadi saya nggak mengerti. Setelah 1 Korintus 6 dibuka, saya baru mengerti. Ternyata orang yang berzina itu tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap, seutuh rohnya, jiwanya, akal budinya, kekuatannya. Tidak bisa. Mengapa? Sebab orang yang berzina, rohnya, jiwanya, tubuhnya tidak utuh lagi, tidak komplit lagi. Kenapa bisa begitu? Nah ini, kalau ada seorang laki-laki namanya si A, saya ambil contoh. Dia berzina dengan perempuan namanya si B. Karena memang nggak kenal ya sudah, ketemu gitu aja. Maka tubuh si A menyatu dengan tubuh si B. Tubuh B ada di tubuh si A. Begitu pula rohnya, begitu pula jiwanya. Tiga-tiganya menyatu. Lalu mereka pisah. Memang bukan suami istri, nggak kenal juga. Ternyata si A ketemu perempuan lain namanya si C. Si B ketemu laki lain namanya si D. Mereka berzina lagi di tempat yang berbeda. Kalau mereka berempat itu baru terlibat dengan mereka saja, misalnya nggak pernah berzina siapa-siapa lagi. Coba dengarkan, masing-masing orang ini sudah tercampur berapa orang? Roh, jiwa, dan tubuhnya. Kata tidur. Sebab kata nas, keduanya menjadi satu daging. Maka dalam tubuh A dan C, dalam roh, jiwa A dan C, ketambahan B.